Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kabinetnya untuk mengantisipasi potensi bencana alam akibat cuaca ekstrim. Bencana yang terjadi di luar negeri diminta dijadikan bahan evaluasi. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi secara khusus meminta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mempersiapkan titik-titik pompa untuk daerah yang kekurangan air. Jokowi khawatir Indonesia sudah 3 tahun dilanda musim basah yang ke depan berpotensi menjadi kemarau panjang. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi dalam mengantisipasi cuaca ekstrim. Dan menjadi sulit diprediksi dan dengan antisipasi potensi bencana alam karena cuaca ekstrim harus juga dihitung. Gelombang panas di Eropa, banjir bandang di Pakistan, badai di Florida, kekeringan panjang di Afrika, di Kenya, saya kira kita lihat semuanya itu harus menjadi bahan kita, evaluasi kita. Jangan sampai kita tidak punya persiapan untuk hal-hal seperti ini. Saya kira saya sudah perintahkan ke Menteri PU kemarin, meskipun sekarang hari hujan, tapi yang namanya persiapan titik-titik pompa yang harus dibangun itu harus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai instrumen fiskal bisa menjadi bantalan untuk potensi atau menghadapi potensi perlambatan ekonomi pada tahun 2023. Pemerintah bersama DPR telah membuat APBN 2023 untuk menghindari risiko dari pasar yang sangat tidak pasti akibat konflik geopolitik dan tekanan inflasi berdasarkan pengalaman pandemi. Kehadiran APBN dengan defisit anggaran yang kembali di bawah 3% PDB dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi sehingga berpotensi menjadi penguat sektor konsumsi maupun investasi. Sri Mulyani bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga melakukan rapat kolaborasi dengan sejumlah menteri yang tergabung dalam G20 untuk membentuk kerjasama dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk ketahanan pangan. Forum G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lainnya. Kita kembali ke di bawah 3% defisitnya, postur besarnya dulu ya. Ini tentu sangat sesuai dengan situasi market yang memang akan menjadi sangat ketat dan sangat mahal. Sehingga penurunan defisit adalah suatu cara untuk mengurangi risiko yang berasal dari market, terutama tadi pasar surat berharga negara. Yang kedua, kita juga harus make sure bahwa pemulihan ekonomi kita bisa tetap terjaga ya dalam hal ini. Nah, pemulihan ekonomi kalau yang berasal dari agregat demand, konsumsi itu masih relatif bagus karena inflasi di Indonesia relatif terkendali. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut bantuan langsung tunai atau BLT dampak kenaikan harga BBM sudah tersalurkan sebanyak 98,6% ke masyarakat penerima manfaat. Menurutnya sisa kurang dari 2% ini merupakan masyarakat di daerah Papua. Risma menegaskan pembagian BLT di Papua masih tertahan karena akan bersamaan dengan proses perekaman data diri penerima manfaat. Karena selama ini yang tercantum hanya nama dan alamat penerima. Perekaman ini dilakukan untuk mendapatkan data sesungguhnya terkait jumlah masyarakat yang perlu menerima bantuan pemerintah di Papua. Karena sebelumnya masyarakat Papua yang datang ke lokasi penyaluran bantuan jumlahnya melebihi bantuan yang akan diberikan. Proses perekaman paling lambat selesai pada bulan Oktober 2022. Sehingga nantinya BLT BBM tahap pertama akan tersalurkan 100% ke masyarakat di tanah air. Risma juga memastikan jumlah BLT BBM yang akan disalurkan untuk tahap selanjutnya nominalnya masih sama dengan tahap pertama. Ini memang yang Papua yang di atas gunung itu kita tahan karena kita mau ada sekaligus perekaman. Karena di sana ini selama ini kita nyalurkan itu kita nggak tahu, nggak ada datanya, cuma ada nama sama alamat. Nah, ini nanti kita kerjasama dengan Dukcapil untuk sekaligus perekaman. Nah, yang kedua juga kita tahu real, karena kemarin itu sempat waktu di suatu tempat di Papua sana, kita kerjasama dengan kepala suku di sana,
ternyata yang datang banyak sekali. Nah, sementara jumlah yang kita bantu tidak sebesar itu. Nah, untuk itu kemudian kepala suku membuat membuat policy kebijakan gitu. Oke, dibagi rata begitu. Nah, kita pengen tahu di sana sebetulnya real itu berapa. Pemirsa, ratusan truk harus antri untuk menyeberangi Selat Kerch dengan menggunakan kapal feri setelah ledakan merusak sebagian jembatan yang menghubungkan Crimea dengan Rusia beberapa hari lalu. Jembatan masih dapat dilalui oleh kendaraan kecil dan kereta, namun kendaraan besar harus menggunakan kapal feri. Alternatif lainnya adalah melalui jalan darat melewati Mariupol yang keamanannya tidak terjamin. Beberapa pengemudi mengaku sudah mengantri selama 4 hari, bahkan kemungkinan mereka harus kembali menunggu setelah tidak adanya pergerakan kendaraan sama sekali di sana. Jembatan Kerch yang memegang peran strategis sebelumnya rusak akibat ledakan yang diduga berasal dari bom mobil. Intensitas hujan tinggi yang terus mengguyur desa Parakan Honje, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya membuat sejumlah titik mengalami pergerakan tanah. Pergerakan tanah mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Beginilah kondisi permukiman di Kampung Ciketu yang dihuni oleh 45 kakak atau kepala keluarga. Sejak seminggu terakhir, warga setempat mengalami kekhawatiran karena terjadi pergeseran tanah yang membuat rumah mereka rusak. Kondisi perkampungan berada di tebing dengan kontur tanah yang labil dan diperparah hujan yang terus mengguyur lokasi ini, menjadi penyebab bencana pergeseran tanah. Seperti rumah milik seorang warga yang terbelah dan dindingnya bergeser. Kejadian ini terjadi selama seminggu terakhir. Tanah terus bergerak hingga akhirnya saat ini bergeser 60 cm dari posisi semula. Tidak hanya rumah, sejumlah masjid juga mengalami retakan pada dindingnya. Warga khawatir akan bencana yang lebih besar. Mereka memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, terutama saat hujan dan malam hari. Warga berharap segera ada pemeriksaan dari pihak terkait. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi longsor Kota Bogor, Jawa Barat yang sempat menimbun 8 orang, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Nurul Zenita yang sampai dengan saat ini juga masih memantau bagaimana perkembangan situasi di lokasi. Selamat pagi Nurul, bagaimana perkembangan terkini di sana? Adakah informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Ya Reno, sekitar pukul 2 dini hari tadi, tim penyelamat telah menemukan korban kelima dari bencana tanah longsor di Kelurahan Kebon Kalapa, Bogor, Jawa Barat ini. 4 korban pertama ini telah ditemukan selamat namun dengan keadaan luka-luka. Sedangkan korban kelima yang baru saja ditemukan tadi dini hari tadi ditemukan meninggal dunia. Dan saat ini proses pencarian dan evakuasi sedang dihentikan dan nanti akan kembali dilanjutkan pada pukul 7:30 pagi hari ini untuk mencari 3 korban lainnya. Musibah longsor ini mengakibatkan 4 rumah warga rusak parah dan warga yang terdampak ini saat ini sudah dievakuasi di Masjid Jami Al-Komar, di mana tempat saya melaporkan saat ini tidak jauh dari lokasi tanah longsor. Lokasi longsor yang sempit ini membuat alat berat untuk mengevakuasi dan mencari korban ini menjadi semakin sulit dan susah untuk memasuki kawasan ini. Dan selain itu kondisi tanah yang masih labil juga semakin menyulitkan upaya petugas untuk melakukan pencarian korban. Tadi malam listrik ini sempat belum dipadamkan dan ini juga menjadi penghambat evakuasi. Namun kini bisa saya laporkan listrik telah dipadamkan untuk mempermudah jalannya evakuasi dan pencarian korban pada pagi hari ini. Dan warga telah dihimbau melalui pengeras suara masjid untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari lokasi yang lebih aman untuk menghindari longsor susulan. Reno.
Nurul, ini berarti masih ada 3 korban yang sampai dengan saat ini statusnya adalah masih dalam proses pencarian. Tadi Anda katakan hari ini pukul 7:30 akan dilakukan upaya pencarian lanjutan oleh tim SAR gabungan. Apakah lokasi pencarian ini masih di titik yang sama atau ada perluasan lokasi? Untuk lokasi masih di titik yang sama, tidak jauh dari tempat saya melaporkan, dan sebagai informasi Reno, para korban yang para korban dari bencana tanah longsor ini merupakan satu keluarga yang sama. Dan tadi juga sekitar pukul 2 hingga setengah 3 dini hari korban kelima telah dibawa ke RSUD terdekat untuk dilakukan proses selanjutnya. Reno. Nurul, terakhir bisa Anda sampaikan bagaimana pantauan cuaca terkini di sana? Apakah sedang turun hujan ataukah tidak? Untuk saat ini tidak, dari saya sampai di lokasi ini sekitar pukul 2 dini hari, saya tidak terlihat adanya hujan maupun gerimis. Namun tadi malam menurut informasi yang saya dapatkan, ini memang sempat gerimis, hujan dengan intensitas ringan pada saat evakuasi korban kelima berjalan, yaitu evakuasi korban kelima ini berjalan dari sekitar pukul 10 malam hingga tadi pukul 2 dini hari tadi. Reno. Baik, tentunya kita berharap supaya cuaca hari ini mendukung sehingga upaya pencarian juga bisa berlangsung dengan lancar yang akan dimulai pagi ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Nurul Zenita untuk informasi Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, antrian panjang kendaraan terjadi di beberapa SPBU di Prancis pada Rabu waktu setempat setelah adanya mogok kerja yang dilakukan karyawan SPBU dan juga pekerja kilang. Aksi mogok kerja menyebabkan tersendatnya pengiriman pasokan BBM yang bahkan menyebabkan beberapa SPBU harus tutup sementara. Pemerintah Prancis berusaha mengatasi aksi mogok kerja tersebut dengan mengadakan dialog dengan pihak serikat pekerja untuk mengatasi kelangkaan BBM. Sebagian pekerja kilang dan juga karyawan SPBU di Prancis melakukan aksi mogok kerja ini untuk menuntut kenaikan upah seiring inflasi yang melanda dunia.